Halo semuanya, ketemu lagi dengan Lasimi Channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara perhitungan kadar protein hasil dari analisis metode JEDAL. Nah, di sini saya akan menyajikan 3 kasus yang mungkin kita temui di dalam analisis kadar protein metode JEDAL. Nah, kasus tersebut kita fokuskan pada perbedaan dari larutan penampung destilat yang digunakan, kemudian larutan titran pada tahap titrasi yang digunakan, dan apakah dalam proses analisis itu dilakukan pengenceran sampel atau tidak. Jadi kita akan fokus pada 3 pokok bahasan ini. Nah, akan saya sajikan 3 kasus ya. Kita coba lihat dulu untuk kasus yang pertama. Nah, untuk kasus yang pertama, penampung destilat yang kita gunakan adalah asam borat. Sementara titrannya adalah HCl atau H2SO4. Nah, kita lihat dulu bagaimana prosedurnya untuk mengingat kembali langkah-langkah dari analisis metode ini. Yang pertama, timbang dulu 1,12 gram sampel. Kemudian campur dengan H2SO4 dan katalis selenium, kemudian didestruksi. Ini tahap 1 ya. Kemudian masuk tahap 2. Hasil destruksi didestilasi dengan larutan NaOH dan logam Zn. Nah, hasil destilasi ini, fokus kita mulai dari nomor 3. Hasil dari destilasi atau yang kita sebut dengan destilat, kita tampung dalam larutan asam borat 0,1 N. Ya, kemudian setelah destilatnya ditampung hingga destilasi selesai, masuk tahap 4. Nah, tahap 4 juga harus menjadi fokus perhatian ya, bahwa destilatnya ini kemudian kita titrasi. Nah, tetapi titrannya kita menggunakan HCl 0,1 N. Nah, setelah dititrasi ketemu volume titran pada sampel 22,5 ml. Kemudian jangan lupa langkah selanjutnya adalah lakukan blanko yang dilakukan sama persis dari tahap nomor 1 sampai 4 kecuali dengan menambahkan sampel. Kita lihat jika kasusnya seperti ini, maka rumus yang kita gunakan adalah persen protein sama dengan V1 kurangi V2. Di mana V1 kurangi V2 ini adalah V1-nya volume titrasi pada sampel, kemudian V2-nya volume HCl ya sebagai titran pada titrasi blanko. NHCl berarti normalitas HCl, FK-nya adalah faktor konversi, Mg sampel artinya massa sampel dalam satuan miligram. Nah, kita masukkan datanya. V1 tadi adalah volume titrasi pada sampel. Volume titrasi pada sampel diperoleh sebesar 22,5 ml. Kita masukkan ke sini. Kemudian kurangi V2. V2-nya adalah volume titrasi pada blanko sebesar 0,5. Kita masukkan ke sini. Kalikan normalitas HCl yang kita pakai adalah 0,1. Kalikan ARN 14. Kemudian kalikan faktor konversi 6,25. Faktor konversi ini tergantung dari jenis sampel yang kita gunakan ya. Kemudian dibagi dengan miligram sampel. Jadi sampel yang kita timbang ini 1,12 gram, kita jadikan miligram dengan mengalikannya dengan 1000. Jadi 1,12 gram kali 1000 sehingga diperoleh 1120 miligram. Kemudian kalikan 100%, ketemulah kadar protein sebesar 17,19%. Oke, itu untuk kasus yang pertama. Kita lihat kasus untuk yang kedua. Kasus yang kedua yang kita ganti adalah penampung destilatnya HCl, sementara titrannya adalah NaOH. Ya. Nah, di sini langkah 1 dan langkah 2 sama. Ya, sama persis. Hanya saja di sini paling masa penimbangannya yang berbeda ya. Nah, kita menemui perbedaan sekali lagi di penampung destilat dan jenis titran yang digunakan. Kita lihat di langkah nomor 3 dan langkah nomor 4. Jadi destilatnya ditampung dalam beker gelas yang berisi HCl.
Nah, sementara setelah proses destilasi selesai, destilatnya tersebut dititrasinya pakai NaOH 0,1 N. Ya. Nah, langkah selanjutnya sama persis. Kemudian untuk menghitungnya ini hampir sama dengan yang tadi. Yang berbeda adalah V1 kurangi V2-nya ini terbalik ya. Jadi kalau tadi V1-nya adalah volume HCl pada titrasi sampel, sekarang V1-nya adalah volume NaOH pada titrasi blanko. V2-nya volume NaOH pada titrasi sampel. Kita masukkan V1-nya, berarti ini 24,8. Jadi pada blanko lebih dulu kita masukkan ke sini ya. Kemudian kurangi V2, volume titran pada titrasi sampel yaitu 2,6, kalikan normalitas NaOH 0,1 N, kalikan ARN 14, kalikan FK-nya di sini juga pakainya 6,25. Ya, kemudian bagi miligram sampel ini sama, tinggal kalikan 1000 ya, massa yang kita timbang. Kemudian kalikan 100%, ketemulah 16,89%. Jadi hati-hati di sini yang akan menjadi perbedaan besar dalam cara menghitungnya. Kita lihat untuk kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga di sini fokusnya adalah apakah dalam proses analisis ini dilakukan pengenceran sampel atau tidak. Ya. Nah, perbedaannya nanti setelah nomor 1, prosedur setelah nomor 1. Nomor 1 di sini sama dengan yang tadi, timbang sampel sebanyak 1,12 gram, tambahi H2SO4 dan selenium, kemudian didestruksi. Nah, namun hasil destruksi ini jangan langsung didestilasi, tetapi masuk ke langkah nomor 2. Jadi hasil destruksinya ini masukkan dulu ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian tambahkan Aquades hingga tanda batas. Nah, disinilah dilakukannya proses pengenceran sampel. Nah, jadi sampel kita sekarang sebanyak 100 ml yang ada di dalam labu ukur. Nah, dari labu ukur tersebut, sampel kita pipet hanya 25 ml saja. Ya, ini yang kemudian kita masukkan ke dalam labu destilasi untuk didestilasi. Langkah selanjutnya sama persis. Di sini saya menggunakan asam borat sebagai penampung dan HCl sebagai titran. Jadi hampir sama rumusnya dengan kasus nomor 1. Ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Perbedaannya untuk menentukan persen proteinnya menggunakan rumus pada kasus nomor 1, tetapi di sini ada kalikan FP. FP di sini adalah faktor pengenceran. Oke, kita langsung aja ya, coba masukkan angkanya satu persatu. Jadi V1 berarti volume titran atau volume HCl yang digunakan untuk titrasi sampel, yaitu sebesar 6,0. Kemudian dikurangi volume HCl yang digunakan untuk titrasi blanko 0,5. Kalikan N-nya HCl 0,1. Kalikan AR-nya N14. Kalikan FK-nya 6,25. Nah, kalikan faktor pengencerannya 100 dibagi 25. 100 itu berarti labu ukur yang kita gunakan untuk mengencerkan sampel. Ya, jadi volume sampelnya jadi 100 ml. Kemudian dari 100 ml sampel yang dianalisis hanya 25 ml saja. Sehingga FP-nya adalah 100 dibagi 25. Dibagi dengan miligram sampel. Ya, 1,12 gram kali 1000. Kemudian kalikan 100%, ketemulah kadar protein sebesar 17,19%. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.